Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia dan kenikmatan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah bekalan yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan takwa adalah sebaik-baik perhiasan yang kita kenakan di dunia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan telah berlalu. Hari-hari kita bersilaturahim mengunjungi sanak kerabat kita mungkin akan segera berakhir. Kita mungkin akan kembali kepada rutinitas kita dalam keseharian kita. Namun hal ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan berbagai tempaan, pendidikan, dan kebiasaan baik yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan kita berusaha untuk menamatkan, untuk membaca Al-Quran 1 atau 2 kali khatam dalam 1 bulan, maka di bulan lain pun kita tidak boleh berhenti membaca Al-Quran. Jika di bulan Ramadan kita berusaha untuk sholat malam di setiap malam, maka setelah bulan Ramadan kita tidak boleh putus dari sholat malam. Jika di bulan Ramadan kita berpuasa penuh dengan menjaga adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, maka di bulan Syawal kita lanjutkan kebiasaan kita dengan minimal kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Mengapa sepanjang tahun? Karena jika setiap kebaikan dikalikan 10 kali lipatnya, maka jumlah puasa Ramadan ditambah 6 hari puasa Syawal, maka jumlahnya sama dengan 360 hari. Hal ini disebutkan di dalam hadis, "Man shoma Ramadana fa syahrun bi asyrati ashkurin wa siyanu sittati ayyamin ba'dal fitri fadzalika tamamu siyami sana." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka setara dengan puasa 10 bulan.
Dan barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, setelah bulan Syawal, itulah yang disebut dengan siyamus sanah, puasa setahun penuh. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan An-Nasai. Namun mengapa dihususkan hanya di bulan Syawal? Hal ini untuk mendorong kita agar kita tidak berhenti beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Karena kata para ulama, jika kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan kita berpuasa selama 360 hari dengan puasa wajib, bukan puasa sunnah. Maka ganjarannya adalah seakan-akan kita berpuasa Ramadan selama 1 tahun penuh. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tujuan dari ibadah puasa adalah menanamkan sifat takwa pada diri kita. Jangan sampai ketika bulan Ramadan sudah berlalu, justru hilang rasa takut kita kepada Allah. Jangan sampai ketika bulan Ramadan sudah pergi, justru salat-salat fardu diabaikan. Jangan sampai ketika sudah bulan Ramadan sudah lewat, masjid-masjid kita tinggalkan, Al-Quran kita abaikan, ibadah ditinggalkan, dan jangan sampai manusia kembali kepada pemaksiatan dan kelalaian mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran tentang seorang wanita bodoh yang tinggal di Mekah dan Taif. Wanita tersebut biasa meminta benang wol, dibantu oleh kelompok-kelompok pekerja wanita-wanita yang lainnya untuk meminta bersama. Namun ketika mereka berhasil membuat sesuatu dari benang wol yang dipintal itu menjadi sesuatu yang indah, wanita tersebut justru menghancurkannya dan membongkar hasil pintalannya dan merusak apa yang telah dibuatnya. Seolah-olah tidak ada yang telah dilakukan. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Tattakhiduna aymanakum dafalan bainakum antakuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yablukumullahu bihi waliyubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifu. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang membongkar pintalannya setelah dipintal dengan kuat. Karena kamu mengambil sumpahmu sebagai alat tipu di antara kamu. Karena satu golongan lebih banyak jumlahnya daripada golongan yang lain. Allah hanya memujimu dengannya. Dan dia pasti akan menjelaskan kepadamu pada hari kiamat apa yang telah dahulu kamu perselisihkan. Para ulama menjelaskan ayat ini. Orang-orang yang menghancurkan hasil benang pintalannya adalah orang-orang yang beribadah. Namun setelah mereka menyelesaikan ibadah mereka, kemudian mereka kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kepada Bishr Al-Khafi rahimahullah, katakan kepadanya, ada satu kaum yang beribadah dan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan berakhir, mereka meninggalkan ibadah. Lalu ia pun berkomentar, kata dia, mereka adalah seburuk-buruk kaum yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Padahal Allah yang mengirimkan kita bulan Ramadan, yang mengampuni kita di bulan Ramadan, yang memberikan pahala kita di bulan Ramadan, adalah Allah yang memiliki bulan-bulan yang lainnya, waktu-waktu yang lainnya, dan tahun-tahun yang lainnya. Hasan Al-Basri rahimahullah juga berkata, amal seorang mukmin tidak memiliki batas waktu kecuali kematian. Kemudian yang membacakan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu keyakinan atau kematian. Setelah bulan Ramadan, justru kita harus lebih baik dan mengaplikasikan nilai-nilai yang kita dapatkan
untuk kita terapkan di dalam keseharian kita, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan kampus, atau kemudian di keluarga kita. Dan jangan kita lupakan kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang sampai saat ini masih membutuhkan doa-doa kita dan uluran tangan kita. Pastikan diri kita agar selalu terlibat dalam perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa dengan membantu saudara-saudara kita di Gaza maupun di tepi barat. Sungguh, pemimpin agung pembebasan Al-Aqsa, Salahuddin Al-Ayyubi, dia sulit untuk tersenyum bahkan ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Lalu ketika ditanya mengapa dia demikian, dia menjawab, "Demi Allah, aku sungguh malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika aku tertawa sedangkan Masjidil Aqsa masih di tangan para penjajah." Sungguh kita harus merasa malu kalau kemudian kita bisa merasa bahagia, tapi kita melupakan saudara-saudara kita yang masih sengsara di tanah Palestina sana. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperbaiki kita setelah Ramadan ini. Kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita rutinkan. Kita tutup kekurangan dan kelalaian kita di bulan Ramadan dengan taubat dan istighfar. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun, yang membukakan pintu-pintu pengampunan di bulan Ramadan. Dia tidak akan pernah menutup pintu ampunan tersebut bagi siapa saja yang kembali kepadanya. Dan kita jadikan bulan Syawal saat ini sebagai titik tolak kita untuk menegaskan bahwa kita tidak akan pernah berhenti berbuat baik. Kita tidak akan pernah bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah capek dari berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bulan Syawal ini juga kita harus tanamkan dalam diri kita sebuah azam dan tekad bahwa kita tidak akan pernah kembali kepada kemaksiatan, kelalaian, dan perbuatan sia-sia yang sudah kita tinggalkan di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa tamassaku bikitabi rabbikum. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah wa hadharul bid'a wal muhdatsati fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ilzimu jama'atal muslimin fa illa yadullaha ma'a jama'atal muslimin. Wa man syadda anhum syadda fidnar. Thumma alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi binafsihi faqala jalla man qaila animani inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad al-bashirin nadhir as-sirajul munir. وارض اللهم عن أربعة خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن تابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اخذل اليهود والشيوعيين وجميع الملحدين ومن تابعهم ووالاهم. اللهم انصر المجاهدين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصركم في كل مكان. اللهم انفع عنا البلاء والغلاء والرياء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح واحفظ ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصرة أمة الإسلام. اللهم اجعلهم هداة المهتدين صالحين المصلحين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وارزقنا من حيث لا ندري فلا أحد يعلم ما في قلوبنا سواك يا الله. وارزقنا أجر صيامنا واجعلنا من المقبولين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.